warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sen Taufik, Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Perkenankan, saya akan membagikan praktek baik saya, yaitu yang saya beri nama One Day, One Use, untuk menciptakan budaya literasi sekolah dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya ditugaskan di SD Negeri Tanjung 01 pada bulan Desember tahun 2019. Pada saat itu, keadaan atau kondisi sekolah sangat bagus. Akan tetapi di bulan Maret tahun 2020, pandemi melanda Indonesia sehingga kegiatan pembelajaran tidak berjalan dan minat baca dan menulis anak sangat amat menurun. Dari beberapa latar belakang tersebut dapat saya identifikasikan permasalahan yang ada. Yang pertama adalah prestasi hasil belajar belum optimal, menurunnya minat baca menulis siswa. Ketiga adalah perpustakaan belum dikelola dengan baik. Dan keempat, pembelajaran berjalan konvensional, yaitu mengandalkan buku pelajaran dan LKS. Kondisi seperti inilah yang membuat saya untuk segera bangkit. Setelah pandemi berlalu, saya segera mengadakan pembenahan di sana-sini untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya literasi baik guru, tenaga pendidikan, maupun murid. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, saya membuat suatu program yang saya beri nama One Day One Use untuk menciptakan budaya literasi sekolah dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah bicara tuli, lomba menghias pojok baca, lomba pengunjung perpustakaan terbanyak, dan penulisan refleksi bulanan oleh guru. Tujuannya yang akan saya capai adalah untuk memperbanyak pengetahuan tentang suatu objek, kemudian membentuk kebiasaan dan kesenangan membaca dan menulis, meningkatkan rapot pendidikan, dan meningkatkan prestasi belajar murid. Banyak manfaat yang kita dapatkan, baik bagi murid maupun bagi guru. Bagi murid diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memperkaya kosakata, memperluas wawasan murid, meningkatkan kemampuan anak mengenal dirinya dan lingkungan, meningkatkan kreativitas anak, kemudian meningkatkan prestasi hasil belajar. Bagi guru, jelas ini bisa menambah kosakata dan pengetahuan wawasan bagi guru, meningkatkan kompetensi profesional guru, membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi, dan memudahkan guru untuk menyusun PTK sebagai persyaratan dalam kenaikan golongan. One Day One Use saya laksanakan. Kegiatan One Day One Use yang kedua adalah lomba kreativitas pojok atau sudut baca antar kelas. Aspek yang saya nilai dalam lomba ini adalah kreativitas tempat, kerapian, kebersihan, ketersediaan berbagai macam bahan bacaan, jumlah pengunjung yang memanfaatkan pojok baca. Saya melibatkan guru PJOK, guru pengais, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah sebagai juri. Sebulan sekali kami umumkan peringkat terbaik pada kegiatan ini, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 6. Nah, untuk juara umum akan disampaikan 1 tahun sekali dengan jumlah nilai akumulatif. Kegiatan yang ketiga adalah lomba pengunjung perpustakaan dan peminjam buku terbanyak baik antar kelas maupun individu, agar murid tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan dan membaca buku-buku di perpustakaan. Perpustakaan didesain untuk menciptakan perpustakaan yang rapi, bersih, aman, dan nyaman. Buku-buku pelajaran, bacaan artikel surat kabar ditata dengan semenarik mungkin. Kemudian ruangan dihias dengan sebaik-baiknya, dan kami buat jadwal untuk kelas 6 hari Senin, kelas 5 hari Selasa, kelas 4 hari Rabu, kelas 3 hari Kamis, kelas 2 hari Jumat, dan Sabtu kelas 1. Kegiatan yang tidak kalah menariknya adalah yang dilakukan oleh guru, yaitu yang
jurnal refleksi bulanan oleh guru dan tenaga kependidikan dengan model 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, fitur, penerapan. Selain untuk melatih dan membiasakan guru menulis, jurnal refleksi bulanan untuk menuliskan kembali pengetahuan yang sudah didapatkannya. Kemudian refleksi ini bermakna sekali, yaitu refleksi yang jujur dan mendalam, yaitu pengalaman pemikiran positif yang bisa ditulis. Kuncinya sertakan emosi dalam menuliskan refleksi. Dalam pelaksanaan program Wadah Wanyus ini ada beberapa kendala yang kami hadapi. Di antaranya adalah buku yang belum memadai. Ada beberapa guru yang beranggapan bahwa kegiatan membaca dan menulis mengurangi waktu murid untuk belajar. Siswa kurang tertib dalam menggunakan buku bacaan, baik pojok, sudut baca maupun di permukaan. Ada beberapa guru yang masih enggan untuk menuliskan jurnal refleksi. Guru mengalami kesulitan memantau membaca siswa di rumah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah secara bertahap sekolah melengkapi buku bacaan, kemudian menggunakan fasilitas internet untuk mencari sumber bacaan, sosialisasi kegiatan budaya membaca, melaksanakan evaluasi dan monitoring, melakukan kegiatan budaya membaca, melaksanakan coaching terhadap guru yang beranggapan bahwa kegiatan membaca dan menulis mengurangi waktu belajar, dan saya juga mengadakan coaching kepada guru yang mengalami kesulitan untuk menulis. Setelah 1 tahun pelaksanaan program ini, banyak perubahan yang terjadi, baik itu pada siswa maupun kepada murid. Beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, yang pertama adalah diantaranya anak lebih giat dan antusias untuk belajar. Siswa memanfaatkan buku yang ada untuk sumber belajar, baik untuk pengayaan materi maupun untuk mengisi waktu luang. Anak lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan adanya tugas. Kemudian rapot pendidikan naik, baik literasi maupun numerasi. Literasi dari 71% menjadi 78%. Numerasi dari 53% menjadi 58%. Prestasi dalam lomba akademik maupun akademis banyak sekali yang didapatkan. Yang pertama adalah juara kedua pada lomba pesta siaga tingkat Pinwil di Pekalongan. Kemudian juara siaga LKS, lomba kata-kataan siaga, juara pertama di tingkat Kuarcap. Juara pertama lomba mapsi kaligrafi. Juara pertama lomba azan dan iqomah. Juara pertama matematika tingkat kabupaten. Juara pertama lomba bahasa Indonesia tingkat kecamatan. Juara pertama pada festival Tunas Bahasa Ibu. Banyak perubahan yang terjadi bagi guru maupun tenaga kependidikan, diantaranya menjadi kebiasaan guru membaca dan menulis. Minat baca guru dan tenaga kependidikan meningkat. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih kreatif. Guru lebih mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi dengan baik. Guru dan tenaga kependidikan lebih disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati terhadap sesama. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di kelas, tetapi memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Walaupun program ini telah meningkat hasil belajar murid dan terjadinya perubahan-perubahan yang positif, bagi saya ada beberapa yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di antaranya adalah saya harus melibatkan stakeholder yang ada, baik pengawas, Korwilcam maupun Dinas Pendidikan. Kemudian kebiasaan membaca dan menulis anak lebih ditingkatkan kembali, bukan hanya pada 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hal ini untuk meningkatkan rapot pendidikan pada aspek literasi dan numerasi. Pada program ini, sejak awal saya tidak berangan yang muluk-muluk dan niat yang tidak melampaui batas. Saya hanya berupaya memanfaatkan segala daya dan upaya yang saya miliki. Meski program ini sederhana, tapi berencana menjadikan segalanya tetap terencana untuk menjadikan program nyata yang terlaksana dengan melibatkan seluruh warga sekolah yang mendukung dan saling memberi support. Namun tak cukup sampai di sini saja program ini, akan selalu saya kembangkan demi terciptanya budaya literasi di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.